Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi nih sama aku Putri di podcast Teen Scene, where teen can make a scene. Oke, kembali lagi nih sama aku Putri di podcast Teen Scene, dan kali ini aku pengen ngundang special guest sih sebenarnya, tapi sebelum itu kayaknya kita harus ngobrol-ngobrol dulu deh. Aku pengen kasih spoiler dulu ke kalian gitu, kayak apa sih yang bakal kita laluin hari ini. Nah, sebelumnya aku pengen cerita, hari ini tuh seru banget karena aku excited banget buat syuting episode pertama Teen Scene bareng sama special guest. Kalian masih excited kan nonton ini? Karena kalian excited dan kalian sebenarnya tahu sih special guestnya siapa ya, cuman aku pengen kayak kalian nanti pura-pura kayak kaget aja gitu, oke? Jadi tema kali ini itu adalah youth culture, seperti yang udah aku spoilerin di episode sebelumnya, di episode prologue kalau kalian nonton. Jadi kalau misalnya youth culture itu beda sama kehidupan remaja, di mana youth culture itu lebih kepada gimana ya, gaya hidup sih, kayak nilai, norma, gaya hidup dan perilaku yang khas bagi anak muda atau remaja gitu. Contohnya tuh kayak misalnya tren, terus gaya pakaian, musik, bahasa bahasa atau slang, teknologi, media sosial, dan masih banyak lagi gitu. Daripada aku sendiri nih ngomong sendiri gitu ya, daripada aku ngomong sendiri ya, daripada aku udah ngomong daripada, maaf banget ya. Cuma daripada aku ngomong sendiri, mendingan langsung aja kita undang special guest kita, yaitu adalah teng tereng tereng teng tereng tereng. Jeng jeng jeng. Wuh. Halo semuanya. Halo, jadi boleh dong kenalin diri dulu. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Takram Afiansyah. Aku dari kelas 11 unggulan 2 nih teman-teman. Oke. Oke. Memang yang menonton mau dibilang teman-teman sama kamu, Kram? Oh ya udah, kalau nggak mau jadi teman, tapi kalau mau jadi teman boleh follow IG aku di @karamsigmaris. Itu nama IG gue. Oke. Jadi sekarang kita bakal ngebahas apa nih, Kram? Jadi kita akan bahas yang namanya youth culture atau kultur remaja nih teman-teman. Apa sih kultur remaja itu? Jadi youth culture itu adalah budaya anak muda nih, seperti norma sosial dari anak muda, cara mereka bersikap, berpakaian, bahkan makanan-makanan trendy loh teman-teman. Jadi makanan trendy pun masuknya ke youth culture gitu ya? Iya, seperti makanan viral atau baju yang sedang sering dipakai sama remaja, cara berbicara, slang-slang yang tadi udah Putri bilang, seperti itu. Aku boleh nanya gak sih, kenapa sih, kan aku awalnya tuh ngomong sama kamu kan, kayak kita mau tema apa nih gitu, terus kamu bilang kenapa gak youth culture aja. Aku boleh tau gak sih kenapa menurut kamu youth culture itu topik yang penting? Menurut aku karena youth culture tuh benar-benar menggambarkan apa itu pemuda. Karena norma Pemuda? sosial, iya pemuda dan anak remaja. Karena dari nama sendiri aja loh, youth culture, berarti menunjukkan bagaimana remaja bersikap dan bertingkah laku di dalam lingkungan sosial gitu. Bener. Terus kayak aku mau nanya juga nih, kenapa tiba-tiba dari semua tema yang ada tentang remaja, kamu bisa kepikiran youth culture gitu? Apa fakta menariknya gitu, bikin ini menarik gitu? Kalau menurut aku sendiri itu tuh karena kita sendiri remaja. Kita sendiri remaja. Jadi untuk mendalami materi ini tuh benar-benar menarik banget karena kita sendiri relate dengan apa yang akan kita bicarain hari ini. Keren banget, Akram. Mungkin aku pengen kayak nanya-nanya sih tentang pengalaman kamu atau kayak pokoknya tentang youth culture ini, seputar youth culture ini, karena menurut aku juga ini tuh penting banget gitu tentang youth culture gitu. Terus kalau misalnya media sosial tuh menurut kamu termasuk ke youth culture gak sih? Menurut aku itu benar masuk ke youth culture. Kenapa? Karena remaja zaman sekarang siapa sih yang nggak punya Instagram, WhatsApp atau sosial media lain? Sosial media itu tuh adalah kayak alat yang kita gunakan ya untuk membantu proses komunikasi informasi kita. Jadi misalkan kamu punya nih cerita sedih, cerita bahagia, itu bisa banget di post di Instagram biar orang-orang tahu. Kamu punya gak sih kayak pengalaman sendiri tentang cerita sedih atau cerita bahagia gitu yang kamu bagiin di media sosial gitu? Oh ada, bahagia tuh biasanya kalau ulang tahun. Kalau anak Bener-bener. ya kalau anak remaja sekarang tuh ngepost temen-temennya nih kalau ulang tahun, di tag dengan foto-foto momen bahagia mereka. Dan dari situ kita tahu gimana siapa yang lagi ulang tahun dan bagaimana mereka merayakannya, seperti itu. Lucu banget sih, tapi kalau misalnya ada yang ngucapin happy birthday di Instagram tuh kayak aku tuh ngeliatnya suka seneng gitu sendiri, karena itu dimana media sosial tuh digunakan sebagai
media interaksi gitu lah ya. Terus kalau menurut kamu nih, ada nggak sih kayak media sosial mempengaruhi kalau misalnya kita remaja berinteraksi dan membangun hubungan saat ini? Pernah nggak sih kamu kayak dapat cerita di mana kayak media sosial tuh jadi gimana ya, peran utama dalam berkenalan gitu? Pernah nggak sih? Itu pernah, karena aku sendiri juga pernah merasakannya, berkenalan dengan orang melalui salah satu media sosial juga, namanya tuh Discord. Jadi aku kenalan sama orang-orang baru dari internet yang seru-seru. Aku juga banyak dapat cerita dari mereka, bahkan ada yang dari luar negeri, di mana Keren banget. aku mendapat insight bagaimana kehidupan mereka nih di luar negeri, kehidupan remaja. Berarti emang media sosial nih benar-benar penting banget kali ya buat berinteraksi betul banget. gitu. Terus kalau misalnya dari youth culture nih ya, tanda kutip youth culture Gen Z, karena kan kita sebagai generasi Z kali ini, Betul. apa sih yang kamu lihat tuh kayak beda dari generasi-generasi sebelumnya gitu? Kalau menurut aku ya, karena kita nih tinggal di mana teknologi itu lagi masih masa beradaptasi. Kelahirannya range-nya dari Gen Z itu dari 1998 sampai 2010. Correct me if I'm wrong ya. Jadi itu tuh masa-masa di mana teknologi beradaptasi. Kayak kita merasakan di mana teknologi masih buat orang-orang dengan ekonomi tinggi, tapi sekarang tuh teknologi udah bener-bener common. Kita bisa Global temuin di gitu ya. mana-mana. Iya bener sih, tapi emang kerasa banget ya karena dulu tuh mungkin kita nggak pakai teknologi sebanyak kayak kita pakai teknologi sekarang gitu ya. Iya, sekarang udah apa-apa teknologi. Dulu tuh orang tuh kalau punya contoh misalnya orang tuh kalau pakai Facebook tuh udah keren gitu kan. Tapi sekarang kita udah pakai TikTok, Instagram, Betul. terus Facebook, Twitter itu semuanya tuh kayak banyak banget gitu ya. Kalau dari aplikasi media sosial sendiri tuh yang kamu paling suka tuh apa sih yang biasanya paling kamu sering gunain? Paling sering ya, mungkin sedikit basic itu Instagram. Instagram atau WhatsApp sih. WhatsApp bukan media sosial. Oh iya, Instagram berarti. Iya, Instagram berarti ya. Instagram. Oke. Terus juga nih, ini aku pengen ngebahas karena ini kalau misalkan nonton prolog aku, kalian tahu kalau misalnya hobi aku tuh adalah mendengarkan musik, makanya pengen aku masukin tema ini gitu. Menurut kamu apa sih peran musik dalam membentuk identitas dan budaya anak muda pada saat ini gitu? Musik ya, musik tuh bagi remaja tuh bisa menggambarkan loh gimana orang itu sebenarnya. Kayak kita bisa tahu orang itu gimana based on music taste-nya. Jadi seperti aku sendiri, aku suka pop. Jadi bisa kalian pikirin kalau aku orangnya cheer and extrovert. Yeah. Cheer and extrovert. Ya, kalau Putri sendiri apa musik taste-nya? Aku sebenarnya all rounder. Maksudnya aku suka semua kayak misalnya kalian bisa, misalnya aku bisa dengerin kayak sekarang aku dengerin Bernadia 1 bulan, terus selanjutnya adalah lagu NCT 127 apa gitu. Jadi kayak aku bener-bener anaknya tuh ya versatile gitu, bisa ke atas ke kiri, pokoknya lagu apapun aja. Kalau dari kamu sendiri siapa artis lagu favorit kamu gitu, penyanyi favorit kamu? Kalau yang lagi aku suka itu The Weeknd. Coba dong salah satu lagu yang paling kamu suka tau apa? Popular atau Blinding Lights. Blinding Lights seru. Aku juga suka banget sama The Weeknd karena menurut aku lagu-lagu dia tuh gimana ya, menurut aku tuh bener-bener lagu pop yang seru dan genre-nya tuh juga banyak gitu. Maksudnya kayak bukan genre sih, gini kayak nada dan isi-isi juga tuh beda-beda gitu. Jadi kayak kalau kalian kayak aku sedih nih, kalian bisa check out kayak lagu-lagu The Weeknd yang sedih. Terus kalau misalnya kalian kayak pop banget kayak Blinding Lights tuh kan bener-bener kayak seru gitu kan. Terus kayak I Feel It Coming, kayak I Feel It Coming itu kan bener-bener kayak seru banget gitu kan. Coba dong nyanyiin gitu, populer atau Blinding Lights? Aku gak bisa nyanyi. Gak mau, coba aja. Gak mau, aku gak bisa nyanyi. Oke, tapi pokoknya intinya suka lah ya. Iya, suka. Tapi kamu sendiri gak suka Taylor Swift gitu? Itu kan pop juga masuknya. Taylor Swift dengerin lagunya, cuma gak terlalu ngikutin artisnya. Tapi kamu ngikutin The Weeknd banget. Enggak juga, cuma aku suka beberapa lagunya. Dibandingin Taylor Swift, aku lebih banyak suka The Weeknd. Bully dia bilang dibanding Taylor Swift. Enggak, itu cuma ini ya, musik taste aku lebih ke The Weeknd daripada. Tapi aku juga suka yang lain kayak Billie Eilish, terus ada The H Roof. Tahu The H Roof? Enggak. Apa tuh lagunya contohnya? Kayak itu Double Take. Oh. Double Take, Moonlight. Sumpah Double Take tuh dulu pernah jadi lagu favorit aku. Iya, itu lagu emang bener-bener. Itu bener-bener syuting banget sumpah itu enak banget. Iya. Iya, itu lagunya. Kok kamu gak nanya aku suka artisnya siapa? Iya, kamu suka apa aja selain The Weeknd juga?
Aku sebenarnya lebih ke K-pop ya. Akhir-akhir ini aku lebih suka K-pop. Aku suka NCT, terus aku suka Seventeen. Terus kalau pop western Taylor Swift, Selena Gomez, siapa lagi ya? Bingung juga sih. Ya pokoknya itulah ya. Kamu nggak suka BTS? Aku pernah suka, cuman karena kayak abis itu aku berhenti suka K-pop karena aku lebih kayak waktu itu tuh aku lagi nggak suka sama siapa-siapa gitu. Aku belum terlalu terbuka tentang musik gitu. Jadi kayak ketika aku balik lagi tuh ya aku karena itu waktu aku balik lagi tuh BTS tuh lagi hiatus. Jadi tuh aku belum ngerasain yang kayak peak. Mungkin kalau misalnya BTS lagi ada kayak di top of their moment gitu, mungkin aku bisa suka ke BTS karena lagu-lagu BTS tuh emang enak dan aku gak sering tapi aku pernah aku belibet sih aku pernah dengerin gitu ya. Cuma maksudnya bukan berarti kayak aku gak suka, tapi aku belum merasakan mereka di saat-saat tinggi mereka Berarti gitu. nggak ngerasain peaknya mereka Peak gitu ya? moment, itu dia. Aku nggak ngerasain mereka when they're at their peak moment. Jadi aku belum terlalu kayak dapet lah gitu. Oke. Ini kan aneh banget. Tapi iya sih paling selain The Weeknd kamu nggak ada lagi apa? Itu Billie Eilish, Oh iya, The itu mana Atrov, ya? iya. Maaf. Tapi emang musik tuh kayaknya seru banget. Kamu hobinya dengerin musik kah? Iya, karena musik tuh sangat versatile dengan apa yang kita lakuin. Karena kita bisa masak sambil dengerin musik, kita bisa banyak deh mancing, dengerin musik bisa, olahraga dengerin musik bisa. Itu benar-benar versatile. Kita balik lagi gak sih ke pertanyaan awal, itu adalah peran musik dalam membentuk identitas dan budaya anak muda. Iya, seperti yang aku bilang tadi, musik tuh bisa menggambarkan orangnya seperti apa. Tapi musik juga bisa menggambarkan suasana kita seperti apa. Bener. Jadi apabila kita punya temen nih, dia mengirimkan kayak post di mungkin Instagram atau di Twitter lagu yang lagi mereka suka, kita tuh bisa lihat mereka sedang merasakan apa biasanya dengan lagu. Seperti misalkan mereka lagi denger Bernadia, berarti mereka sedang sedih. Sedih banget itu. Nah, atau misalkan mereka lagi dengerin Taylor Swift yang lagunya I Can See You misalnya. iya, atau All Too Well sedih ya? All Too Well sedih ya, atau 22. ya 22 itu mungkin mereka bisa merasakan bahagia gitu. Bener. Emang itu bener-bener menurut aku tuh musik juga bisa jadi identitas gitu ya. Kayak misalnya kayak suka, tapi kita nggak boleh gitu ngebuat satu musik atau satu artis penyanyi gitu sebagai kayak whole personality gitu. Itu juga nggak boleh karena kita semua punya harus be yourself lah ya. Cuman menurut aku tuh salah satu peran penting dalam ngebuat identitas kita gitu. Bener nggak? Kalau di kamu sendiri tuh kayak gitu juga nggak? Apakah The Weeknd membuat kamu sekarang menjadi kamu? Enggak juga sih. Kalau dibilang apa yang membuat aku ya diri aku sendiri. Tapi apa yang aku dengar itu menggambarkan aku seperti apa, bukan mendivine membuat aku seperti apa. Ini smart people nih, mantap. Terus kita kan udah ngomongin tentang budaya populer gitu ya. Kalau misalnya menurut kamu tuh sejauh mana sih pengaruh budaya populer kayak film, terus televisi, terus juga series-series musik untuk membentuk pola pikir generasi muda ini gitu, kayak anak muda remaja gitu. Iya betul. Jadi perkembangan di industri film ini udah pesat banget ya. Kayak kita melihat CGI, green screen tuh sekarang udah bener-bener biasa banget gitu. Udah biasa banget, udah kayak ya udah kayak di film tuh wajib pada itu. Nah jadi tuh udah bener-bener pesat banget perkembangannya. Jadi film tuh bisa merubah cara pandang dan cara bersikap seseorang. Jadi itu mengapa menurut aku sendiri, karena perkembangan ini kita harus bisa pintar-pintar milih film yang bermanfaat. Bermanfaat di sini tuh memiliki makna dan pelajaran yang bisa diambil itu tuh emang ya baik seperti itu. Kalau dari kamu sendiri film-film yang kayak menurut kamu tanda kutip berbobot gitu ya, kayak film-film apa tuh contoh-contohnya tuh? Kartun ada, kayak kartun yang kayak Good Dinosaur, tahu? Enggak. Good Dinosaur itu film Disney tentang tahu tuh yang ya anak kecil tentang itu kan? yang anak kecil sama dinosaur. Nah itu tuh menggambarkan kayak kehilangan dan petualangan si anak nih. Jadi aku kasih sinopsisnya dikit ya. Jadi boleh, itu kan boleh, tentang kita dengerin Akram bercerita. si anaknya sama bapaknya ini pergi. Terus kayak mereka nih akhirnya di sungai. Terus bapaknya kena mereka berdua kena arus sungainya. Sampai akhirnya bapaknya menghilang.
Terus anaknya berpetualang tuh sama yang anak kecil tadi. Dinosaur. Iya, sampai akhirnya dia nyampe rumah. Akhirnya dia bisa, jadi ada kayak bukan tugu ya, apa ya? Lam. Barn. Barn. Kayak barn gitu. Buat menyimpan. Barn tuh apa sih? Barn. Tempat penyimpanan. Kayak bisa dibilang gitu. Jadi pokoknya ada buat tempat nyimpen stok-stok padi gitu-gitu. Iya. Nah itu tuh keluarga mereka tuh kalau mereka udah siap untuk memasang mark handprint mereka di barn itu tuh mereka udah layak. Nah si The Good Dinosaur ini nih akhirnya layak setelah melewati semua itu. Jadi itu cerita tentang, itu kayak spoiler deh. Itu lebih ke spoiler gitu. itu spoiler tapi gak apa-apa karena kayak aku yakin semua yang nonton ini udah nonton Good Dinosaur. Aku belum. Kamu belum? Belum, karena aku aja tadi gak tahu. Kamu Tapi, berarti abis ini harus nonton. Iya harus banget. Tapi kalau dari film-film, kita boleh ngomong mereka gak sih? Apa? Disney. Tadi aku ngomong Disney. Iya udah gak apa ya. Kita kalau dari film Disney tuh aku suka banget. Menurut aku film yang kayak mengajarkan kekeluargaan juga itu Encanto, atau nggak Encanto? Oh, Encanto ya. Iya itu bener-bener kekeluargaan banget. Terus kayak Inside Out juga itu menurut aku film yang bermutu sih karena itu ngajarin kayak kita untuk jadi be yourself, finding out yourself. Cocok banget sih sama tema kita itu teen scene remaja. Inside Out tuh bener-bener bisa jadi portrays kita sebagai remaja gitu menurut aku. Tapi kalau film-film favorit kamu sendiri tuh apa? Film favorit The Greatest Showman. Coba dong ceritain sedikit aja tentang itu. Jangan spoiler tapi. Oke, kalau mengapa aku suka itu karena The Greatest Showman tuh dia film kekeluargaan, terus juga tentang sedih, senang, kehilangan itu semua bersatu dalam satu film yang sama. Wih, jadi menurut aku emang ini filmnya emang film itu seru. Aku belum nonton Great Showman karena jujur aku terlalu takut gitu karena aku di-spoilerin sama mama aku tentang cerita ini gitu. Dan menurut aku tuh kayak gimana ya? Aku tuh ngerasa kayak aku nggak bisa nonton karena aku ngerasa kayak nggak bisa gitu, ngerti nggak sih gitu. Jadi kayak aku ngerasa emang dari dapet spoiler aja udah seru banget dan aku dengerin juga ceritanya. Menurut aku itu bener-bener ngajarin tentang kayak berkembang. Iya gak sih? Moral of the story dari film itu menurut kamu apa? Moral of the story itu tentang kehilangan dan kita nggak boleh gampang banget nyerah. Jadi spoiler dikit, spoiler alert nih. Jadi di cerita itu ada bagian di mana si main karakter ini kehilangan sesuatu yang udah dia kerjain dari lama. Tapi dia nggak nyerah, dia bikin lagi dari awal. Yang lama kelamaan akhirnya bisa lagi menjadi posisi dia di awal. Gitu. Iya, aku sempet dengerin tuh tentang moral of the story yang kayak gitu. Aku ngerasa moral of the story itu tuh emang penting banget sih buat ngajarin kita buat kayak apa yang ada di depan mata kamu tuh belum tentu. Ini aku udah dapet sebenarnya ya. Jadi kayak apa yang di depan mata kamu tuh belum tentu akan selamanya ada. Ya kan? Bener-bener. Jadi kayak kamu tetap harus bekerja keras untuk itu gitu. Jangan sampai udah kamu di atas nih, kamu lengah terus kamu malah ngebiarin orang-orang ngerusak apa yang udah punya kamu. Gitu aku ngerasa di sini tuh bisa banget di film itu tuh benar-benar kayak ngajarin itu gitu gak sih? Kayak di topik musik juga, soundtracknya The Greatest Showman is fire. Bagus-bagus. Enak banget. Itu tuh apa sih yang itu tuh aku lupa lagi. Apa? Yang mana? Oh enggak deh, itu beda ini. beda film. Beda film, sorry. Aku tadi mikirin film Lady Gaga itu. Yang mana tuh? Itu loh aku lupa lagi yang soundtracknya tuh enak banget tapi aku juga lupa. The something ya pokoknya itu kan salah satu contoh dari soundtrack dari The Greatest Showman. Million Dreams, tahu gak? Tahu A million dreams are all in front of us. Itu kan Mafia Fales nyanyi. Tapi ya itu lagunya. Tunjukin aja. Oh terus tadi apa namanya film yang aku ngomongin tentang Lady Gaga itu A Star Is Born. Oh, tahu nggak? Tahu, pernah dengar. Tahu kan, itu menurut aku juga salah satu lagu yang kayak cukup seru lah ya. Film yang cukup seru lah kan, itu bener-bener ngajarin kayak perkembangan si Lady Gaga ini sebagai kayak awalnya tuh dia backup singer jadi kayak climb her way up. Pokoknya itu sedih banget, campur aduk banget, bener-bener sedih banget gitu menurut aku. Terus juga apa lagi nih? Ada nggak yang kira-kira kan dari tadi aku udah nanya nih, dari tadi aku terusnya nanya ya. Kamu ada nggak sih yang pengen ditanyain ke aku atau ke viewers, atau kamu pengen ngejelasin tentang diri kamu sendiri gitu? Kalau aku ya, kan tadi tuh nanya film favorit aku. Film favorit kamu tuh apa?
Aku sebenarnya gak punya film favorit aku karena aku lupa. Jadi aku lupa film-film yang aku udah tonton. Tapi kalau misalnya dari sekarang itu mungkin Encanto kali ya. Encanto tuh menurut aku seru banget. Iya. Seru banget. Terus aku juga akhir-akhir ini nonton 13 Going on 30, tau gak? Itu film lama ya? Film lama itu 2004 kalau nggak salah, aku agak lupa. Itu pokoknya filmnya aku juga mau ceritain dikit ya. Jadi tuh saya kalau kita lagi remaja, ini bener-bener tentang remaja banget nih. Ketika kita remaja, kita tuh pengen kita tuh cepet gede, ya nggak? Betul Kan? banget. Terus kita pengen kayak pokoknya pas kita gede Menjadi anak kecil lagi. enggak Oh, menjadi apa? Pas dia udah gede, akhirnya nih dia keinginan dia terkabul, tapi dia sadar ketika dia udah umur 30 tahun itu dia udah kehilangan semuanya, dia kehilangan sahabatnya, terus dia pokoknya dia gitu, pokoknya dia gitu. Jadi kayak menurut aku sih ya begitu Tapi film ini. ngomongin Encanto ya. Encanto tuh kenapa kamu suka? What's the moral of the story-nya? Karena itu menurut aku benar-benar ngajarin tentang perbedaan suatu orang dan juga kekeluargaan. Karena menurut aku di awal tuh pasti ada dari kalian yang nggak suka sama karakter neneknya, ya kan? Pasti kan? Karena kayak tapi tuh ketika di akhir aku sadar bahwa yang dia pengenin itu ya cuman yang terbaik buat keluarga dia gitu, dan aku ngerti kenapa dia kayak gitu loh. Dan ketika Mirabella kan ya? Mirabel. Oh Mirabel, sorry. Aku udah agak lama nontonnya. Ketika Mirabel kayak nggak dapat power, nggak dapat kekuatan gitu, dan dia kayak dia ngerasa dia berbeda gitu kan. Tapi dia akhirnya tahu kalau misalnya ada sesuatu yang spesial dari diri dia gitu loh. Mungkin dia tidak punya kekuatan fisik menunjukkan seperti keluarga-keluarga lainnya gitu, seperti kakaknya atau seperti sepupu-sepupunya gitu. Tapi dia punya hal spesial dalam diri dia sendiri gitu, yang ngebuat lilin itu tetap nyala gitu. Tapi kamu tahu nggak teori dari Encanto tuh? Apa itu? Sebenarnya Mirabel itu tuh penerus dari neneknya. Emang? Lah emang kan? Iya, tapi gak itu doang. Jadi setiap karakter tuh punya kayak markings di bajunya untuk menggambarkan, mendefine power mereka. Sedangkan Mirabel tuh di bajunya ada markings tentang semuanya. Semuanya satu keluarganya dicampur-campur. Iya, kayak ada makanan, kekuatan ibunya Mirabel kan bener. bikin makanan yang bisa nyembuhin. Itu ada di bajunya. Terus ada Barbel, salah satu karakternya tuh ada yang punya kekuatan super. Itu Mirabel juga ada markings di bajunya. Iya, Luisa itu menggambarkan dia kekeluargaan banget sih. Terus di akhir tuh kayak resolusinya iya, mengenai Mirabel sama neneknya akhirnya berdamai. Menurut aku scene paling pecah tuh ketika neneknya Mirabel tuh marah-marah. Iya. Terus tiba-tiba rumahnya tuh kayak bergetar dan retak gitu. Selain itu aku juga suka banget sama film Coco. Tau Coco gak? Oh, Coco, Remember Me. Itu seru banget. Itu adalah film Disney pertama yang aku paling suka. Soalnya aku nonton itu sama nenek aku. Jadi bayangin gak sih seorang pemuda yang mencoba untuk ketemu nih sama bermain musik lagi segala macam, dan itu ada involve sama kayak grandfather sama grandfather. Jadi kayak aku ngerasa kayak apalagi aku nonton itu sama nenek aku. Aku bener-bener nangis banget saking kayak sedih banget gitu. Plot twistnya juga pecah banget sih. Keren banget itu film, keren banget. Wajib nonton at least sekali seumur hidup. Kita ngomongin film jadinya kali apa kan youth culture. Lanjut. Terus nih, menurut kamu apa sih tantangan terbesar yang dihadapin oleh generasi saat ini, generasi muda ini? Terus gimana sih cara mereka berusaha ngatasinnya? Jadi menurut aku itu tantangan paling beratnya adalah itu teknologi sendiri. Seperti teknologi kan makin berkembang ya. Yang lama-lama tuh nggak ada batasnya perkembangannya. Nah, menurut aku juga itu bisa menyebabkan konten-konten yang tidak seharusnya itu bisa tersebar gitu aja. Bener-bener. Dan solusi menurut aku itu adalah kita harus bisa teknologi. Kita harus bisa menggunakan teknologi agar teknologi nggak menggunakan kita. Kita bisa memanfaatkan. Smart word, bener sih. Kayak kita sebagai manusia biasa juga sekarang, sebagai remaja saat ini ya, kita benar-benar harus bisa teknologi. Kalau nggak ya teknologi yang gunain kita gitu, bener-bener. Bener sih itu bener. Kalau kamu sendiri tuh di bidang apa teknologinya? Biasanya gitu. Ini fotografi sih. Fotografi ya. Penggunaan kamera. Tapi aku juga sedikit-sedikit bisa editing kayak software-softwarenya seperti itu. Keren Akram, keren. Thanks Putri. Kalau menurut aku tantangan terbesar ya benar sih teknologi gitu ya, dan kayak kadang-kadang tuh tantangan terbesar kita adalah insecurities.
Iya Ya benar-benar. kan? Iya. Kita tuh suka melihat apa yang orang-orang punya sampai kita nggak sadar apa yang kita punya. Mm-mm. Pernah nggak sih kamu kayak gitu? Iya, jadi kita kayak selalu melihat orang lebih baik sampai kita merasa diri kita tuh nggak pernah cukup, gitu kan? Bener, Iya, bener, benar. bener, bener. Kayak kita tuh terlalu fokus sama yang ada di orang lain sampai kita nggak sadar kalau kita tuh punya sesuatu spesial tentang diri kita. Tapi ya kita belum menemukan cara menggunakannya gitu. Benar-benar, Bener benar kan, banget, bener benar kan? banget. Gue jadi aneh gitu Iya, ya. terus insecurity itu juga bisa menyebabkan hal lain, Apa kayak tuh? overthinking. Kita eh, insecure nih, kita nggak cocok sama teman-teman kita, sampai akhirnya kita overthinking. Duh, salah ngomong gak ya? Salah ngomong gak ya? Gitu. Aku pernah banget kayak aku ngerasa kayak bener-bener salah ngomong gak ya, atau kayak mereka masih temenan sama aku gak sih gitu. Kayak gitu loh, jadi kayak di aku juga gak enak. Jadi menurut aku emang kita harus kurang-kurangin insecure, itu kayak Iya. wishlist 2024 gitu ya. Iya, itu harus masuk ke resolusi semua orang. Bener-bener. Stop insecure. Harus banget. Dan untuk pertanyaan terakhir nih ya, nggak Oh, sadar iya. aja udah pertanyaan terakhir. Itu adalah gimana sih cara kita sebagai anak muda dapat menjaga keseimbangan antara dunia digital dan interaksi di era modern ini. Karena yang seperti tadi dibilang kan, kayak media sosial itu kan digital gitu ya. Terus kayak teknologi adalah tantangan terbesar kita, itu juga termasuknya dalam digital teknologi gitu ya. iya. Jadi gimana sih cara ngimbanginnya antara dunia digital dan interaksi gitu? Itu simple banget, tapi nggak banyak orang yang bisa lakuin. Sebenarnya kita membatasi penggunaan gadget dan melakukan time management untuk kapan kita harus melakukannya. Terus juga kita juga harus bisa menggunakan teknologi kayak fotografi. Itu kan ada AI ya sekarang ya. AI itu bisa menghilangkan pekerjaan kita. Nah, makanya kita harus bisa memanfaatkan AI biar nggak AI yang memanfaatkan kita, teman-teman. Bener sih, bener-bener. Iya, kayak mencari research Iya, gitu-gitu. research. Tapi jangan sampai karena ada AI nih jadi gampang banget kita sampai ngelupain kayak kita buat kerja, jangan bikin jadi males lah. Iya. Kita harus apa namanya tetap kerja gitu. Kalau kamu ada nggak sih contoh time management kamu dalam kayak sehari gitu misalnya? Time management ya, jujur aja kalau harus jujur, time management aku masih jelek. Iya Aku sih. masih harus belajar tentang time management. Bener-bener. Dan aku tuh anak organisasi ya. Iya, ada paling organisasi. Aku anak organisasi, jadi kita harus banget belajar time management. Kayak kapan kita harus mulai belajar, dan sebagai anak organisasi, kan Putri juga anak organisasi ya, pasti tahu banget. Kita itu tuh susah Susah banget mengatur belajar waktu soalnya. dan sering di spend juga. Iya. Kita harus bisa bagi waktu kapan kita harus belajar, kapan kita harus melakukan hal lain. Karena itu tuh penting banget guys untuk belajar semuanya. Mungkin ini jadi pelajaran juga buat kita buat ngelakuin time management yang jauh lebih baik juga di masa depan. Semoga kita bisa mendapat time management yang lebih baik Iya, gitu betul. ya. Mungkin kayaknya untuk pertanyaan aku udah segitu aja. Mungkin kamu ada pertanyaan lain gak buat aku atau gimana? Udah sih, kayaknya aku juga udah dari sisi aku ya. Oke. Mungkin kita tutup aja ya. Kita tutup Iya. aja untuk episode kali ini. Boleh dong kamu ada mau ngomong apa gitu sama para kader bangsa yang nonton? Itu sih paling tadi, manfaatkan teknologi agar teknologi nggak memanfaatkan kita. Oke, terima kasih Akram atas partisipasinya pada episode kali ini. Semoga Iya. kalian yang nonton bisa sampai bisa sampai sekarang gitu ya Iya. nontonin terus kita ya. Semoga kita juga bawaannya nggak boring-boring amat. Terima kasih juga ya Putri udah ngundang aku Iya. sebagai special guest di Tinsin hari ini. Yeay. Terima kasih. Jadi mungkin segitu aja dari kita ya. Ada yang mau diomongin nggak? Udah sih. Udah ya, aku juga udah nggak ada yang mau diomongin. Mungkin segitu aja dari aku Putri Dan aku Muhammad Akram Afiansyah. dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalain notifikasinya karena insya Allah Tinsin akan upload Setiap tiap hari hari. Minggu jam Iya. 10. Dan mungkin segitu aja dari aku dan segitu aja dari Akram. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.